Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 4 bulan Januari tahun 2026. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Persekutuan dalam Injil. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca kitab Filipi 1 ayat 3 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, saudara-saudara, untuk apakah Paulus bersyukur? Penghiburan apakah yang ia berikan kepada jemaat di Filipi? Dan mengapa hal itu penting? Bapak Ibu yang kekasih, Paulus mendirikan jemaat di Filipi. Karena itu, kita dapat melihat kehangatan persekutuan Kristen yang memenuhi suratnya. Meskipun terpisah ratusan kilometer, Paulus yang terbelenggu dan dipenjara senantiasa memikirkan jemaat dan para anggota jemaat di dalam hatinya. Ia merindukan mereka dengan kasih mesra Kristus Yesus dan mengucap syukur kepada Allah atas mereka. Dapat kita baca dalam kitab Filipi 1 ayat 8. Doa ucapan syukur Paulus bahkan memberikan gambaran sekilas pengantaraan Yesus bagi kita di surga. Saudara-saudara, pada pakaian tutup dada imam besar terdapat 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Umat Allah harus selalu ada di dalam hatinya saat ia bersyafaat bagi mereka. Dapat kita baca dalam kitab Keluaran 28 ayat 29. Bahkan dengan cara yang jauh lebih besar, sebagai imam besar di tempat kudus surgawi, Yesus membawa nama-nama umatnya di hadapan Bapa. Menariknya Bapak Ibu sekalian, kata-kata dalam Filipi 1 ayat 3 tidak sepenuhnya jelas, yang menekankan hubungan erat antara Paulus dan jemaat di Filipi. Ayat ini biasanya diterjemahkan bahwa Paulus mengingat mereka dalam doanya, tetapi juga bisa merujuk pada ingatan jemaat Filipi terhadap Paulus. Bagaimanapun saudara-saudara, hal ini menyoroti kedekatan dan keterikatan mereka satu sama lain, yang juga ditegaskan oleh kata persekutuan, yang disebut dalam bahasa Yunani sebagai koinonia, sebagaimana Paulus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Lihat dalam kitab Filipi 3 ayat 10, jemaat Filipi juga bersekutu. Disebut dalam bahasa Yunani sebagai sunkoin, naik dalam penderitaan Paulus serta mendukung pelayanannya. Secara keuangan terdapat dalam kitab Filipi 4 ayat 14 dan 15. Hubungan timbal balik ini saudara-saudara yang telah terjalin sejak HI pertama sampai sekarang mendorong Paulus untuk mengucap syukur kepada Allah dan mendoakan mereka dengan sukacita. Bisa dibaca dalam kitab Filipi 1 ayat 4 dan 5. Menariknya, Bapak Ibu sekalian, Paulus menggambarkan situasi pemenjaraannya Homer dengan cukup positif
sebagai sebuah kesempatan untuk membela dan meneguhkan Injil dapat kita baca dalam kitab Filipi 1 ayat 7. Penggunaan dua istilah hukum ini menunjukkan bahwa persidangannya sudah dekat. Namun juga menunjukkan bahwa Paulus secara aktif memberitakan Injil kepada para tentara dan pengunjung. Membelanya dalam bahasa Yunani disebut apologia dari serangan, dan meneguhkan kebenaran kekalnya adalah dua hal yang sama pentingnya. Paulus tampaknya kurang memikirkan masa depannya sendiri dibandingkan dengan pembelaan Injil, entah ia hidup atau mati. Paulus yakin bahwa Allah akan menyelesaikan pekerjaan baik yang telah mulai dalam diri semua orang yang percaya kepadanya. Terdapat dalam kitab Filipi 1 ayat 6. Saudara-saudara sekalian, mari kita baca kitab Filipi 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Berdasarkan ayat tersebut, bagaimanakah kita memahami janji bahwa Allah akan menyelesaikan pekerjaan yang baik di antara kamu? Apakah artinya itu? Apakah pekerjaan ini akan berakhir sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.